Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo diperkirakan akan melawan dan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai Sambo tidak segan untuk buka-bukaan pelanggaran para polisi jika sampai dihukum mati. Sebab jabatan terakhir Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi. Sugeng memperkirakan jika Sambo sampai divonis mati dan melawan, maka akan muncul kegaduhan baru yang menyeret Polri. Ia memperkirakan Sambo akan membuka borok anggota polisi termasuk perwira-perwira tinggi yang melakukan pelanggaran. Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan agar Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak. Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian istri Sambo yaitu Putri Chandrawati serta ajudannya Riki Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan agar Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan tuntutan yang dijatuhkan jaksa terbilang besar, mengingat status Baradae yang merupakan justice kolaborator atau saksi pelaku dalam perkara ini. Padahal dalam Undang-Undang LPSK tertuang adanya tuntutan hukum kepada terdakwa yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam setiap perkara. Adapun tuntutannya itu yakni pidana paling ringan dibanding terdakwa lain dari pasal yang didakwakan atau bahkan pidana percobaan. Oleh karenanya, Susi menilai tuntutan yang dijatuhkan jaksa dalam perkara ini kepada Baradae tidak menghargai rekomendasi dari LPSK.